Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Nah, di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengupgrade OPL dan U-Launch sehingga PS2 yang teman-teman gunakan menggunakan MC Boot itu bisa membaca exFAT dan file ISO. Jadi nanti dengan menggunakan exFAT berarti teman-teman bisa mengcopy game dalam bentuk ISO itu bisa lebih dari 3 GB ya, atau 4 GB bisa di copy, atau bahkan sampai 8 GB, sehingga teman-teman mudah untuk menambah game yang teman-teman gunakan hanya cukup menggunakan file ISO tanpa teman-teman menggunakan USB util ya. Kalau USB util itu cocok digunakan untuk yang berformat FAT32, karena kalau gamenya itu lebih dari 4 GB akan dipotong-potong sehingga kurang dari 3 GB. Itu fungsi dari USB util. Nah, sekarang ada sebuah OPL yang sudah support menggunakan exFAT, hanya saja OPL-nya ini OPL-nya masih beta ya, mungkin bisa jadi tidak terlalu stabil untuk menjalankan game ya. Oke, ini saya sudah memiliki contoh yang bisa teman-teman lihat di layar. Ini sudah menggunakan exFAT ya, tetapi belum bisa membaca. Ini PS2-nya ya. Ini saya menggunakan MC Boot. Nah, kalau sudah seperti ini dalamnya sudah ada gamenya teman-teman ya, dalam bentuk ISO. Filenya sudah bisa dipasang, ukurannya lebih dari 4 GB. Kita akan coba dulu aja, kita akan lepas. Kemudian kita akan coba menancapkan USB ini ke komputer ya teman-teman ya. Itu sudah kedetek. Kita akan cek filenya. Ini ya, namanya cat memory. Kita cek dulu properties. Ini sudah menggunakan exFAT ya. Sudah ada gamenya. Jadi gamenya wajib kalau itu bentuk ISO harus dibuat yang CD sama DVD. Jika filenya itu lebih dari 700 MB, teman-teman harus masukkan ke DVD. Kalau ukurannya 700 MB, di bawah 700 MB, teman-teman harus masukkan ke CD. Nah, ini saya contohkan. Di DVD ini sudah ada file ISO, yaitu bully.iso, ukurannya 4,5 GB. Kemudian metal slug ukurannya 1,3 GB. Karena ini menggunakan exFAT, maka ini belum bisa membaca. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus upgrade OPL-nya ke versi yang 1.2.0 beta. Ya, karena kalau menggunakan yang 1.1 itu belum bisa baca exFAT ternyata teman-teman ya. Harus menggunakan 1.2.0 beta teman-teman. Nah, caranya gimana? Yang pertama, teman-teman tidak boleh menggunakan memori atau hard disk yang formatnya exFAT karena kan belum bisa baca. Jadi teman-teman harus menggunakan memori yang FAT dulu teman-teman ya. Ini saya contohkan yang FAT. Ya, sudah kedeteksi. Ya, kita akan buka terlebih dulu filenya teman-teman. Ini ya, USB drive namanya. Saya klik properties. Ini ukurannya 32 GB, tapi ini formatnya FAT32. Ini wajib dulu, jadi harus menggunakan FAT32. Kemudian teman-teman isi OPL strip V1.2 beta sama U-Launch yang bisa membaca exFAT. Kalau U-Launch ini opsional ya. Saya ulangi lagi, U-Launch ini untuk exFAT-nya opsional, bisa teman-teman gunakan, bisa tidak. Karena kita menggunakan exFAT, sekalian saja kita pasang U-Launch-nya supaya nanti file explorer-nya bisa membaca file exFAT. Karena kalau tidak, MC Boot bawaan kalau teman-teman beli di tempat saya itu belum bisa membaca exFAT. Oke, gitu ya teman-teman ya, udah paham ya. Untuk filenya teman-teman bisa nanti mendownload di kolom deskripsi di video ini teman-teman ya. Filenya sudah saya masukkan di Google Drive ya, silahkan teman-teman nanti bisa mendownload ya. Cukup teman-teman download dua ini aja,
OPL strip V1.2.0 beta sama Yulon strip expat. Oke, kalau sudah teman-teman, saya asumsikan teman-teman sudah memasang atau memasukkan OPL-nya ya. Ini saya akan hapus saja supaya nanti teman-teman nggak bingung. Jadi OPL V1.2.0 beta sama Yulon. Nah, kalau sudah teman-teman cabut dari komputer ya. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam PS2 teman-teman. Oke, setelah teman-teman masukkan ke dalam PS2 ya, ini ada sebuah stick teman-teman. Teman-teman reset dulu. Reset. Kemudian teman-teman tekan X dan 0 bareng-bareng. Nah, seperti ini. Tekan X dan 0 bareng-bareng, ditekan terus sampai muncul browsernya. Nah, kalau udah muncul browser seperti ini teman-teman, teman-teman cari saja yang Ulaunch. Ya teman-teman, ini ada Ulaunch-nya ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua teman-teman, ya, teman-teman pindahkan saja yang slot MC boot ini ke slot 1. Kemudian teman-teman reset PS-nya, teman-teman diamkan saja, nanti akan muncul browser free MC boot-nya. Silahkan teman-teman tinggal pilih yang mana, suka-suka teman-teman. Ya, nah akan muncul seperti ini sama saja. Ya, cuman kita nggak usah ngutek-ngutek sticknya. Ya, kemudian teman-teman pilih yang Ulaunch. Kita klik enter, pilih X ya, X. Oke, kita akan carikan posisi yang lebih enak. Kemudian tekan O saja, langsung ke file browser O. Oke, ini nanti akan muncul MC0, MC1, HDD, kemudian MAS, host dan seterusnya. Oke, kalau sudah, kita lihat dulu memori kita ada di slot 0 teman-teman ya. MC0 berarti ini, MC1 berarti ini. Gitu ya. Oke ya. Nah, kalau sudah flash di sini namanya MAS. Kita turunkan dulu ke bagian MAS. Kita akan kemudian tekan O. Sebentar. Tekan O ya. O mana? O ini. Nah, tekan O. Nah, kita mengakses file yang ada di flash disk teman-teman. Kemudian teman-teman cari saja yang kita copy dulu. Dua-duanya dengan cara di mark dulu di X ya, X. Terus diklikkan lagi bawahnya ini. Ini ya. Jadi yang warna merah itu Ulaunch. Jadi OPL-nya ini sudah di mark dengan ada tanda-tanda titik putih, kemudian diturunkan. Kita akan select yang Ulaunch expat, tekan X lagi. Oke gitu ya. Kemudian teman-teman tekan, ini saya pindahkan dulu aja, R1 teman-teman. Ini ya, R1 ditekan. Oke, di situ nanti muncul pilihan copy. Teman-teman tekan O sesuai petunjuk yang bawah itu. Tekan O. Oke, proses copy sudah ya. Teman-teman naikkan ke atas. Kita kembali ke menu awal, kemudian tekan O. Nah, kita masuk ke MC ini teman-teman ya. Kenapa kok MC0 bukan MC1? Karena memorinya dipasang di MC0. Kalau teman-teman pindahkan ini itu ke MC1 ke sini, berarti itu pilih MC1 gitu ya. Teman-teman nggak bingung. Berarti yang karena ini saya slotkan dicolokkan di memori 1, maka pilih yang MC0. Saya klik O. Setelah itu saya turunkan lagi di bagian X ini, saya klik O lagi. Oke. Setelah itu kita akan pastekan filenya tadi itu di sini teman-teman dengan cara sama, tekan R1, klik, kemudian itu muncul paste, langsung tekan O teman-teman. Oke ya, tekan ini, jret. Kita tunggu proses kopinya. Semoga saja filenya ini cukup ya teman-teman ya. Ini kenapa ini kok jalan terus nih?
ada 2 keyboard jadi agak repot. Oke, sudah ke copy belum ini? Kita cek OPL V1.2 beta sudah ke copy, kemudian Yulon Expert sudah tercopy. Kemudian yang OPL lama itu masih ada teman-teman, ini OPL lama, ini Yulon selama. Nah, Yulon selama ini belum bisa baca Expert teman-teman. Oke ya. Setelah itu teman-teman langsung aja restart PS2 teman-teman, langsung tekan aja reset. Oke. Kemudian teman-teman diamkan aja, nggak ada masalah. Oke ya, seperti ini. Kita gunakan cara yang kedua, jadi slotnya ini bisa pindah ke satu. Kita turunkan, pilih MC Boot, Free MC Boot Configurator. Ditekan apa ini? X ya. Nah, Free MC Boot Configurator ini hanya untuk mengeksekusi secara otomatis OPL sama Yulonsnya teman-teman, karena Yulonsnya mau kita ganti tuh. Kita tekan OK. Oke, kita akan ganti dulu OPL-nya teman-teman. Nah, OPL-nya pilih yang ini, E1 Launch Key, teman-teman klik O. Klik O ya. Ya, ini yang auto, ini kan masih MC1.2 apps opl.elv. Nah, setelah itu teman-teman, memorinya ini teman-teman lepas, pindah ke sini. Sehingga kalau memorinya ini saya colokkan ke sini, otomatis akan mengeksekusi OPL-nya, gitu ya. Jadi saya pilih ini harus saya pindah ke sini, kemudian saya tekan O untuk browse di bagian autonya. Saya pilih MC1, saya pilih apps, saya ganti OPL-nya ke versi 1.2.0 yang lama itu yang ini teman-teman. Jadi saya pilih yang ini, saya ganti OPL-nya, tekan OK. Kemudian saya pilih return ya. Saya kembali. Oke. Kemudian saya ganti Yulonsnya yang tampilan sistem tadi itu berada di sini teman-teman. OSD sys. Ya, klik OK. Kemudian di bagian konfigurasi item 1 Yulons ini saya klik OK. Di patch 1 di MC berapa ya, MC 0 aja ya, MC 1 saya ganti aja sekalian. MC 1 langsung saya pilih ini teman-teman ya, langsung saya pilih Yulon Expert. Yang sebelumnya yang lama itu Yulon saja, saya ganti yang baru. Oke, kemudian yang patch 2, patch 3 ini kan MC 0. Ini saya pindah memorinya, saya pindah ke sini. Saya colok, kemudian saya tekan O. Tekan O, mana O? Oh ya, O ini. Oke, saya pilih atas lagi. Kenapa? Karena ini kan di MC 0 ya. Nah, ini sudah muncul, klik Add. Pilih Yulon Expert.elv. Oke. Jadi cara yang kedua ini sebenarnya opsional. Jadi tidak perlu teman-teman untuk Yulonsnya teman-teman ganti. Sebenarnya nggak perlu banget, gitu ya. Cuman saat nanti karena sudah menggunakan Expert, supaya nanti teman-teman nggak bingung, teman-teman menjalankan Yulon nanti bingung loh kok nggak bisa baca Expertnya, gitu ya. Intinya patch 1 dan patch 3. Nah, ini untuk my storage itu yang model harddisk ini teman-teman ya, model harddisk ya. Kebetulan kita nggak perlu karena kita sudah masukkan Yulonsnya di sini. Jadi kalau tanpa harddisk pun tetap bisa menjalankan Yulons, gitu ya. Kemudian kita return, klik OK teman-teman ya. Oke, bener ya. Oke, kita pilih. Oke, itu ini, sorry ini. Kemudian return lagi, jadi Yulons sudah beres. Yang lainnya nggak perlu kita edit. Klik OK. Kemudian kita save ke mana ini? Save ke, kita pindah dulu. Ini kita colok, pindah ke sini. Kita pilih yang to MC1, klik OK. Nah, di atas itu akan muncul tulisan save MC1.2 sys strip conf /free mcboot.tml
F. Berarti ini sudah oke. Teman-teman boleh exit atau langsung reset saja PS2 nya, tidak ada masalah. Kita akan reset, set. Kita akan ganti memorinya ini menggunakan yang exFAT teman-teman, yang ini, yang exFAT yang 2 GB teman-teman. Nah ini OPL nya sudah ganti, yang tadi anniversary diganti yang model seperti ini. Ini sudah OPL yang 1.2.0 beta. Oke, saya colok, saya reset. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Nah kita nanti perlu konfigurasi UPL-nya supaya bisa membaca file ini. Nah ini sudah bisa kebaca teman-teman. Nah kalau belum bisa kebaca, teman-teman klik ini, klik menu di start ini, kemudian teman-teman pilih setting, klik X ya. Kemudian teman-teman pilih yang ini, BDM start. Teman-teman tinggal harus pilih auto dengan cara ini ya. Klik apa itu? Klik X untuk select X. Kemudian teman-teman ganti yang bawah ini pakai tombol bawah sampai atas ya, atas sampai atas bawah ya, sampai tulisannya auto. Kemudian kalau sudah tekan X lagi. Turunkan, kemudian HDD apa start, klik X. Ini harus auto. Ganti saja yang tadinya off, ganti auto. Nah untuk ETH itu nggak perlu karena ini kan PS-nya nggak terhubung ke internet. Terus application start mode ini juga sama teman-teman, boleh auto, boleh di off kan nggak apa-apa. Terus default menunya teman-teman pilih BDM aja ya, jangan harddisk tapi BDM. BDM itu yang model ini teman-teman, yang ada flash-nya supaya nanti saat buka OPL langsung eksekusi yang ini. Kenapa kok pilih BDM gitu ya. Klik X. Kemudian teman-teman oke. Teman-teman jangan lupa di save. Ini ya, save change ya, klik X. Ditunggu proses save menyimpannya, klik oke. Kemudian tekan O untuk melihat game listnya. Nah kalau udah muncul seperti ini, berarti ini sudah bisa eksekusi, sudah bisa membaca exFAT. Jadi untuk membaca exFAT itu syaratnya memang suka nggak suka harus di-upgrade ke OPL 1.2.0 yang beta. Ingat beta, hati-hati ya teman-teman ya, kalau beta itu bisa jadi ada ketidakstabilan. Dan sampai terakhir ini, saat video ini saya buat di tanggal 24 April 2025 itu ternyata masih yang terbaru itu 1.2.0 beta teman-teman, belum ada yang baru lagi setelah saya cek ya. Oke teman-teman, setelah itu teman-teman ini sudah terbaca, kita akan coba menjalankan yang Metal Slug teman-teman. Apakah bisa jalan dengan normal X ya. Nah kalau teman-teman beli PS2 di tempat saya, semua MC bootnya bisa di-upgrade teman-teman, karena ada menu yang namanya administrator tadi. Nah ini bisa jalan. Ini filenya 1,3 GB, bentuknya ISO. Gitu ya teman-teman ya, mantap ya teman-teman ya. Tinggal ini pilih Dino, bisa nggak ini? Oh harus ada memorinya ya untuk menyimpan ya. Oke, saya kasih memori untuk menyimpan. Saya pilih X. Oke, ini bisa jalan normal teman-teman. Mantap jiwa, mempesona. Metal Slug. Ya kita tunggu saja sampai running. Oke ini ya, mohon maaf ini suaranya saya matikan supaya nanti tidak terkena license di YouTube, yang nanti malah teman-teman jadi tidak mendapatkan video tutorial ini secara penuh teman-teman ya. Oke ya, klik oke. Oke, kita coba langsung main game aja. Kita cek apakah betul-betul bisa running ya teman-teman ya, supaya tidak ada dusta di antara kita bahwa PS yang saya jual itu memang PS-nya bisa teman-teman oprek sendiri. Memang bawaannya itu punya saya memang OPL yang anniversary teman-teman, karena memang banyak orang
yang beli di PS saya itu paket dengan harddisk ya. Jadi kalau ada beberapa orang yang suka nguper, kadang-kala memang minta yang sedikit berbeda. Ini bisa jalan ya, normal ya teman-teman ya, aman ya. Nah, aman teman-teman. Oke, mantap jiwa. Ini bisa menjalankan game file ISO dan bisa menjalankan exFAT. Oke, itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Kalau teman mau beli PS2, silahkan teman-teman akses di Tokopedia dengan nama toko Joko Vlog. Oke teman-teman, sehat selalu, selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.